Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Ushulus Sunnah oleh Imam Ahli Sunnati wal Jamaah Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Baik, kita sampai pada poin keberapa? Ya, 13. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimallah, wal Qur'anu kalamullah wa laysa bimakhluqin. Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Ini merupakan akidah ahlu sunnah yang senantiasa dicantumkan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah. Ya. Bahkan ini adalah akidah yang menunjukkan akan kedudukan Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu ta'ala. Beliau sampai digelari Imam Ahli Sunnah wal Jamaah diantaranya karena pembahasan yang satu ini. Ya, insyaallah antum semuanya pernah mendengar bagaimana kisah perjuangan pengorbanan Imam Ahmad rahimahullah dalam membela akidah yang satu ini. Ketika di zaman itu kelompok Jahmiyah Mu'tazilah merajalela sampai mereka mempengaruhi penguasa khalifah, bahkan 3 kekhalifahan, membuat undang-undang Al-Quran makhluk. Yang tidak mengatakan Al-Quran makhluk dipenjara, disiksa. Di antaranya Imam Ahmad rahimahullah. Bahkan beliau pernah dicambuk sampai pingsan hanya untuk apa? Mengakui Al-Quran makhluk. Namun beliau tetap bersikeras mengatakan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Sampai kata ulama yang lain, innallaha yansuru hadzal din birrajulain. Allah menolong agama Islam lewat perantara 2 orang. Bi Abi Bakar yaumal ridda wa bi Imami Ahmad yaumal mihnah. Yaitu lewat Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau memerangi orang-orang yang murtad sepeninggal Rasul, dan dengan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ketika yaumal mihnah, yaitu hari ujian fitnah, yaitu Al-Quran makhluk. Ya, beliau apa? Membantah dan tetap bersikukuh
mengatakan Al-Quran kalamullah. Meskipun beliau dikriminalisasi oleh 3 khulafa pada waktu itu, namun beliau tetap menghormati khulafa, bahkan beliau menasihati untuk tetap bersabar, tidak boleh mengkudeta terhadap pemimpin tersebut. Insya Allah akan ada pembahasan khusus panjang lebar di kitab ini masalah akidah Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin, yaitu dengan mendengar dan taat kepada mereka dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah, dan tidak boleh atau alias haram mengkudeta pemimpin kaum muslimin. Insya Allah di kitab ini panjang lebar pembahasannya. Intinya, Imam Ahmad penulis kitab ini, beliau merupakan pejuang agama yang dengan beliau ba'dallah azza wa jalla kita mengenal Al-Quran kalamullah. Tadi kata ulama, Imam Ahmad rahimahullah termasuk yang tegak di atas agama ini, dan lewat beliaulah Allah menolong agama ini. Artinya seandainya bukan karena Allah, kemudian karena beliau, mungkin kita nggak mengenal akidah yang satu ini, Al-Quran kalamullah. Ya, ini sekali lagi salah satu perjuangan Imam Ahmad rahimahullah. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Adapun dalil Al-Quran kalamullah sangat amat banyak, baik dari ayat ataupun hadis Rasulullah SAW. Adapun dari ayat Al-Quran, surat At-Taubah ayat yang ke-6. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Apabila ada seorang musyrikin minta perlindungan kepada engkau Nabi Muhammad, lindungilah dia sampai dia mendengarkan kalamullah, yaitu apa? Al-Quranul Karim. Allah menamakan Al-Quran kitabnya kalamullah. Maka sekali lagi jelas akidah ahli sunnah berdasarkan qala Allah wa qala Rasulullah alaihi wasallam. Dan dalil Al-Quran bukan makhluk, firman Allah di awal surat Ar-Rahman. Ar-Rahman, teruskan. Allamal, teruskan. Khalaqal insan. Allah membedakan antara allamal Quran, Allah yang mengajarkan Al-Quran, dan Allah yang menciptakan manusia. Jadi beda antara Al-Quran dengan makhluk. Berarti Al-Quran bukan makhluk kata para ulama. Allah membedakan sendiri. Ar-Rahman allamal Quran khalaqal insan. Seandainya Al-Quran makhluk, naudzubillah min dalik, misalnya mereka Al-Qur'annya apa? Berubah nanti. Ya, Al-Qur'an Allah katakan allamal Qur'an khalaqal insan. Demikian pula dalam surat Al-A'raf ayat 54 Allah mengatakan ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah hak Allah menciptakan dan hak Allah memerintahkan. Kata Sufyan bin Uyainah rahimahullah taala dari ulama salaf, di sini Allah juga membedakan hak Allah menciptakan, yaitu menciptakan makhluk, dan hak Allah memerintahkan. Dan di antara perintah Allah Al-Quranul Karim. Maka sekali lagi Allah membedakan antara makhluk dengan Al-Quran. Al-Quran bukan makhluk, namun dia adalah kalamullah, dan kalamullah merupakan sifat Allah. Ini yang harus betul-betul kita pahami. Ini adalah akidah yang sangat amat luar biasa pentingnya. Apalagi kita mengaku mengagungkan Al-Quran. Kalau kita mengatakan Al-Quran makhluk, naudzubillah min dalik, ini pelecehan kepada Al-Quranul Karim. Ini sama dengan menyamakan Allah dengan makhluk. Ya. Demikian pula kalau kita bahas lebih lanjut tentang kalamullah. Kalamullah bukan makhluk. Buktinya apa? Kita pagi dan petang diajari zikir
untuk membaca a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah, dengan kalamullah. Seandainya Al-Quran itu makhluk, kalamullah makhluk, boleh tidak kita berlindung dengan makhluk? Tidak boleh. Maka a'udzu bikalimatillahi tamma menunjukkan kalamullah bukan makhluk, namun kalamullah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalamullah sifat Allah, dan namanya sifat tidak mungkin terlepas dari yang disifati, kata para ulama. Al-kalam ini harus betul-betul kita yakini kalamullah bukan seperti kalamu al-bashar. Bahkan sepakat ulama mengatakan man qala al-Quran makhluk faqad kafara. Di antaranya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir. Ya, karena yang pertama tadi mengingkari ayat Allah bahwasanya Al-Quran adalah apa? Kalamullah, bukan makhluk. Kalau orang itu mengatakan Al-Quran makhluk, tadi dia menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, ini adalah apa? Bentuk kekufuran yang besar. Meskipun sudah kita sering sampaikan, bedakan antara at-takfir al-mutlaq dengan at-takfir al-muayyan. Antara mengkafirkan secara umum, secara mutlak, dengan pengkafiran secara individu atau person. Kita mengatakan barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Tapi seandainya ada si B, si C mengatakan Al-Quran makhluk, tidak boleh langsung kita apa? Kafirkan sampai terpenuhi syarat-syarat pengkafiran. Contohnya tadi Imam Ahmad tidak mengkafirkan 3 khulafa yang jelas-jelas mengatakan Al-Quran makhluk, bahkan mereka membuat undang-undang yang memaksa rakyat mereka, bahkan para ulama mengatakan Al-Quran makhluk. Tapi tidak ada ucapan Imam Ahmad yang mengkafirkan apa? Individu tersebut. Inilah akidah ahlu sunnah masalah at-takfir. Tidak sebagaimana kelompok al-khawarij, kelompok teroris gegabah mengkafirkan individu. Ya. Jadi sekali lagi banyak orang gagal paham. Seperti kita mengatakan barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir. Barang siapa menyembah kuburan keramat dia kafir. Wah, berarti ini mengkafirkan kaum muslimin semuanya. Berarti ini kelompok takfiriyin. Beda ulama. Kalau kita baca buku-buku mereka banyak. Barang siapa demikian-demikian maka kafara. Barang siapa melakukan pembatal keislaman demikian faqad kafar. Dalam ucapan Imam Syafi'i, murid-murid beliau banyak. Jangan di sini nanti. Ya. Namun bedakan sekali lagi antara pengkafiran secara mutlak umum dengan mengkafiran person-person. Tunjuk hidung si B, si C kafir dari orang-orang muslim yang jatuh ke dalam kekafiran kesyirikan. Ini ada kaidah tersendiri. Ya, Ahlus Sunnah sangat jauh dari kafir mengkafirkan secara individu person, kecuali yang telah jelas ya terpenuhi syarat-syarat pengkafiran, dan yang berhak mengkafirkan adalah para ulama atau para hakim-hakim di pengadilan syariat. Ya, bukan sembarang orang yang bisa mengkafirkan individu dari kaum muslimin yang jatuh ke dalam kekafiran. Tapi boleh tidak kita mengkafirkan orang Nasara? Hah? Wajib, bukan boleh aja. Karena apa? Allah mengatakan innalladzina kafaru min ahlil kitab. Jadi pembahasan kita tadi berkaitan dengan orang muslim yang jatuh ke dalam kekafiran kesyirikan besar, baik berupa keyakinan, ucapan atau perbuatan. Boleh nggak langsung dikafirkan? Orang muslim, KTP-nya muslim, dia mengucapkan ucapan kufur besar, syirik besar, jelas sudah. Apakah langsung boleh dikafirkan? Tidak boleh. Siapa yang berhak mengkafirkan? Para ulama atau hakim-hakim di pengadilan syariat. Perbuatannya, ucapannya boleh kita katakan ini syirik besar, kufur besar. Orangnya stop dulu, jangan dikafirkan. Paham? Kalau orang Nasara, Yahudi boleh nggak dikafirkan? Wajib. Ya, bedakan ya. Kadang
ada kerancuan. Ini masalah bab takfir agak panjang dan perlu ya ketelitian, nggak bisa sambil ngantuk ya. Kata Imam Ahmad rahimahullah, Al-Quran kalamullah wa laysa bimakhluk. Ini ijma' Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Quran kalamullah dan dia bukan makhluk. Wala yad'uf an yaqula laysa bimakhluk. Tidak boleh seorang muslim lemah untuk mengatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Jadi harus tegas, Al-Quran kalamullah bukan makhluk, tambah laysa bimakhluk. Karena ada orang-orang yang nggak tegas, ya Al-Quran kalamullah. Cuma ya bisa jadi dia apa? Kalamullah itu makhluk. Ya. Bahkan ada pula ucapan yang kelihatannya seperti ucapan ahli sunnah, menetapkan Allah punya sifat kalam. Tapi kata mereka namanya kalamullah itu hanya al-ma'nal qa'im bin nafsi. Ya kalau terjemahannya bisikan jiwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata mereka ketika Allah berbicara dengan Jibril, Allah berbicara dengan bukan dengan suara, namun Jibril memahami apa yang ada dalam jiwa Allah. Kalau orang yang nggak teliti, mungkin oke-oke saja. Oh iyalah, benar, yang penting Al-Quran kalamullah, sifat Allah. Kata para ulama tidak bisa. Kalamullah bisautin wa harfin. Namanya kalamullah itu dengan suara dan dengan huruf. Adapun dengan huruf seperti yang kita baca dari ayat Al-Quran alif lam mim. Kata Rasul, la aqulu alif lam min harf walakin alif harfun walam harfun wa mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam itu satu huruf, namun alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Al-Quran yang merupakan kalamullah dengan apa? Huruf yang ditulis. Dan kalamullah dengan suara, sesuai dengan kebesarannya, nggak sama dengan suara makhluk. Dalilnya mana? Dalam Sahih Bukhari. Di hari kiamat, kata Rasul SAW, wa yunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda kaman sami'ahu man qaruba. Allah memanggil penduduk mahsyar bisautin dengan suara. Dalam Sahih Bukhari hadisnya. Yang didengar oleh yang jauh seperti yang didengar oleh yang dekat. Ini akidah Ahlussunnah. Bahkan sepakat semua manusia yang akalnya sehat mengatakan namanya kalam dengan apa? Dengan suara. Kalau nggak bersuara berarti apa? Bisu. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, mereka ini ingin lari dari menetapkan Allah berbicara dengan suara karena takut jatuh ke dalam menyerupakan Allah dengan manusia yang berbicara dengan suara, namun akibatnya lebih fatal, menyerupakan Allah dengan apa? Makhluk yang bisu. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, Ahlussunnah sekali lagi mengatakan Al-Quran kalamullah, dan kalamullah merupakan sifat Allah. Kalamullah bisautin wa harf, dengan suara dan dengan apa? Huruf. Ya. Maka sekali lagi ada sekelompok orang yang mengatakan Al-Quran itu sebetulnya bukan kalamullah yang asli. Itu adalah apa? Ya, kalau bisa dikatakan ibaraan kalamillah. Istilahnya fotokopian lah. Ya. Yang mana Jibril yang apa? Menyampaikan tersebut bukan dari apa? Kalamullah. Alias kata para ulama ini sama saja dengan mengatakan Al-Quran apa? Makhluk, karena Jibril yang apa? Mendiktekannya, bukan dalil Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi masalah yang penting berkaitan dengan sifat Allah, berkaitan dengan kalam Allah. Makanya para ulama sekali lagi dalam kitab-kitab akidah pasti banyak membahas masalah yang satu ini. Jangan disepelekan. Al-Quran kalamullah wa laysa bimakhluk. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Dan tidak boleh seseorang lemah untuk mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Ini karena apa? Berkaitan dengan zat Allah, dengan sifat Allah. Harus tegas, harus betul-betul
lantang mengatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Makanya di antara dampak negatif orang itu mengatakan Al-Quran makhluk, seperti kelompok liberal, ada ungkapan-ungkapan mereka yang sama dengan ini, cuma dengan ungkapan mereka yang mungkin agak keren lah istilahnya. Yang intinya apa? Al-Quran itu sama dengan ucapan yang lain, ucapan makhluk. Kalau sama dengan ucapan makhluk perlu direvisi. Pernah tidak mendengar itu? Kelompok liberal dulu pernah mengusulkan agar Al-Quran direvisi. Na'udzubillah min dzalik. Itu karena apa? Keyakinan mereka Al-Quran makhluk. Tidak ada pengagungan mereka kepada Al-Quran haqqa ta'zim. Maka hati-hati. Banyak konsekuensi, dampak negatif, efek samping dari mengatakan Al-Quran makhluk. Yang pertama tadi jelas itu ucapan kufur, ucapan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah dan ijma' para salafus soleh. Dan di balik itu ada apa? Program tadi, untuk merevisi Al-Quran, na'udzubillah min dzalik, untuk mengotak-atik Al-Quranul Karim. Kemudian kata Imam Ahmad rahimahullah, fa inna kalamullah laisa biba'inin minhu. Sesungguhnya kalamullah itu tidak terpisah dari Allah. Kaidahnya kata para ulama, namanya sifat la tanfaku anil mausuf, tidak mungkin terlepas dari yang disifati. Makanya dalam ungkapan yang lain, misalnya Imam At-Tahawi dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah mengatakan Al-Quran kalamullah minhu bada. Al-Quran kalamullah, darinya lah berasal. Dalam artian semua ucapan pasti disandarkan kepada yang pertama kali mengucapkan. Betul tidak? Contoh ana membaca ucapan innamal a'malu binniyat. Apa artinya? Sesungguhnya amal tergantung kepada yang langsung terbetik dalam benak antum. Itu ucapan ana atau ucapan siapa? Hadis Rasul. Betul tidak? Dalam Sahih Bukhari. Meskipun ana yang menukilkan, tapi namanya ucapan disandarkan kepada yang pertama kali mengucapkan. Itulah yang dinamakan dengan Al-Quran kalamullah minhu bada. Al-Quran kalamullah, dari Allah lah berasal. Disandarkan kepada Allah karena namanya kalam merupakan sifat Allah. Kalamullah sifat Allah, dan namanya sifat tidak terpisah dari yang disifatkan. Ini maksud dari ucapan Imam Ahmad, inna kalamullah laisa biba'inin minhu wa laisa minhu syai'un makhluk, dan tidak ada sesuatu dari Allah yang makhluk. Karena cuma ada dua antara khaliq dan makhluk. Al-khaliq dengan zatnya dan sifatnya. Maka sifat Allah bukan makhluk, tidak ada satupun sifat Allah yang makhluk. Entah itu ilmunya Allah, entah itu sifat kalamullah, entah itu pendengaran Allah, penglihatannya, dan semua sifat Allah tidak ada yang makhluk sama sekali. Dan ini juga sekaligus membantah kelompok wahdatul wujud, manunggaling kawula Gusti, yang mengatakan Allah bersatu dengan makhluk. Na'udzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala al-khaliq dengan kesempurnaan sifatnya, tidak mungkin bersatu dengan makhluk. Itu akidah yang luar biasa, sepakat ulama mengkafirkan pelakunya ataupun orang-orang yang meyakininya. Wa laysa minhu syai'un makhlukun wa iyyaka wa munadharata man ahdatsa fi. Hati-hati, jangan berdebat kusir dengan orang-orang yang mengatakan Al-Quran makhluk. Sudah kita sampaikan di awal pembahasan, debat ada dua macam. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Secara asal ijma ulama tidak boleh debat dalam masalah akidah. Ini hukum asalnya. Kalau dalam masalah fikih tidak ada masalah, pintu terbuka untuk ijtihad. Tapi masalah akidah sudah paten nasnya. Tidak ada, dia otak-atik lagi. Tidak boleh mencela-mencela dalam urusan akidah. Karena sekali lagi sudah paten jelas nasnya.
kecuali kalau ada maslahat. Ya, secara asal haram, tidak boleh debat dalam urusan akidah kecuali kalau ada maslahat yang besar di dalamnya. Contohnya apa? Imam Ahmad sendiri, beliau melarang di sini berdebat dalam masalah Al-Quran apa? Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Tapi beliau pernah dipaksa untuk dialog dengan tokoh penyesat umat yang bernama Ahmad bin Abi Du'ad. Sama namanya Ahmad dan Ahmad, cuma yang satu penyesat umat, yang satu penyeru kepada al-haq, kepada as-sunnah. Di hadapan al-khalifah pada waktu itu. Bahkan kalau antum baca riwayatnya sangat luar biasa, menyedihkan. Imam Ahmad dibelenggu, dirantai tangannya, tidak bisa wudhu untuk sholat. Ya, pada waktu itu beliau minta untuk dilepaskan belenggu beliau untuk beliau bisa sholat. Setelah itu apa? Beliau mulai berdebat dengan Ahmad bin Abi Du'ad. Simpel debatnya beliau waktu itu. Kata Imam Ahmad rahimahullah, apakah akidah yang kalian yakini yang mengatakan Al-Quran makhluk, apakah pernah dikatakan oleh Rasul? Dia mengatakan tidak. Apakah pernah dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Tidak. Apakah pernah dikatakan Umar bin Khattab? Kata Ahmad bin Abi Du'ad, tidak pernah. Apakah pernah dikatakan oleh Utsman bin Affan? Tidak. Apakah pernah dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib? Tidak. Maka kata Imam Ahmad, kalau itu ucapan yang nggak pernah dikatakan oleh Rasul, para sahabat Khulafaur Rasyidin, kenapa kok engkau apa mengatakannya? Apakah mereka tidak paham? Jahil? Naudzubillah min dzalik. Atau apakah mereka tahu namun mereka sembunyikan? Dua-duanya pahit. Ya. Maka khalifah ketika melihat bagaimana hujahnya Imam Ahmad, istilahnya di atas angin, maka khalifah pada waktu itu tahu yang benar adalah apa? Imam Ahmad rahimallahu ta'ala. Dan sekali lagi, secara asal tidak boleh debat dengan ahli bid'ah, apalagi dalam masalah al-aqidah, kecuali tadi kalau ada apa? Kemaslahatannya. Dan yang debat bukan orang-orang sembarangan. Baru sekali dua kali ikut kajian usul sunnah langsung ngajak debat al-bidah. Siapa ente? Ya, ditanya saja, kita tes saja mungkin. Oh, Allah alam, paham enggak? Intinya enggak sembarang. Ini Imam Ahmad rahimahullah. Jangan mengatakan itu Imam Ahmad debat. Ente siapa? Iya, nama ente imam, cuma bukan Imam Ahmad. Intinya sekali lagi, para ulama, para penuntut ilmu yang kokoh keilmuannya, terutama dalam masalah akidah, pintar untuk dia berdialog, bukan sembarang orang. Jadi sekali lagi, ada debat yang dibolehkan, debat yang terpuji. Contoh lagi, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dikirim oleh Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib untuk mendebat siapa? Kelompok Khawarij, disarangnya Khawarij. Ya. Dan ini juga salah satu kata para ulama syarat mendebat kelompok ahli bidah, kelompok sesat, disarang mereka. Ya, kenapa demikian? Jangan di hadapan umum, stadion misalnya. Kenapa? Bisa jadi orang-orang awam terkena syubhatnya ahli batil, ahli bidah tersebut. Hati-hati. Kalau disarang mereka, kan mereka sudah terkena apa? Syubhat memang. Artinya virus ini jangan apa? Ditularkan kepada orang-orang yang masih di atas fitrah, yang masih tidak terkena syubhat. Ya, istilahnya syubhat itu kayak virus corona istilahnya. Harus dia apa? Isolasi orangnya, nggak boleh disebarkan di luar. Ini ada beberapa syarat namanya debat yang terpuji. Intinya untuk menegakkan kebenaran, yang berdebat adalah para ahlinya, para ahli ilmu. Kemudian tadi ada maslahat yang besar di baliknya. Adapun yang tercela, ya jelas yang tidak terpenuhi syarat-syarat tadi. Intinya kata Imam Ahmad, wa iyyaka wa munadharata man ahdatsa fi. Hati-hati, jauhi debat kusir dengan orang-orang yang mengatakan Al-Quran bukan kalam Allah atau yang mengatakan Al-Quran makhluk. Kemudian kata Imam Ahmad, wa man qala bil lafzi wa ghairihi wa man waqafa fihi faqala la adri makhlukun aw laysa bi makhluk wa innama huwa kalamullah fahada sahibu bid'atin.
Barang siapa yang mengatakan bacaan Al-Qur'anku makhluk dan bukan makhluk, dan yang tidak punya pendapat tentang masalah ini, alias mengatakan aku tidak tahu Al-Quran makhluk atau bukan makhluk, dia mengatakan cukup mengatakan kalamullah saja, maka dia pelaku bid'ah, sahibu bid'ah, ahlil bid'ah. Ini ucapan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Di sini ada beberapa poin yang perlu kita sampaikan. Yang pertama, ini diantara kelicikan ahlil bid'ah ataupun kelompok sesat, mereka pintar bersilat lidah. Kata sebagian para ulama, ketika pertama muncul akidah sesat Al-Quran makhluk, mereka terang-terangan mengatakan Al-Quran makhluk. Ulama Ahlussunnah tidak tinggal diam, mereka membantah, ya, seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i juga demikian. Dan ini salah satu tugas para ulama memang, sebagaimana kata Rasul, yahmilu hadal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa anti'alal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Ilmu agama ini senantiasa dibawa oleh para ulama-ulama yang adil. Apa tugas mereka? Menafikan dari agama ini tahrif, penyelewengan orang-orang yang ekstrem, wanti halal mubtilin, kedustaan orang-orang yang di atas kebatilan, dan membantah takwilnya orang-orang yang jahil. Ini tugas para ulama. Mereka tidak pernah tinggal diam dari kesesatan, dari pemikiran yang menyimpang, apalagi dalam masalah akidah. Mereka bantah, mereka tahdzir umat darinya. Ketika muncul kata-kata Al-Quran makhluk, akidah sesat ini, ulama rame-rame membantah. Kata para ulama, ini ucapan yang kufur akbar. Banyak kaum muslimin tersadarkan. Dan salah satu memang tujuan membantah, mentahdzir untuk ini. Imam Ahmad pernah berkata kepada seseorang yang mengatakan, wahai Imam Ahmad, berat rasanya aku mengatakan fulan itu sesat, fulan itu menyimpang. Kata Imam Ahmad, idza sakattu ana wa sakatta anta min aina ya'rifu al-jahil as-sahih min as-saqim. Kalau aku diam, engkau diam dari kesesatan, dari orang yang sesat atau menyimpang, dari mana orang awam tahu mana yang benar, mana yang salah? Ya. Makanya ulama sekali lagi, kata Rasul tugasnya membantah, mentahdzir, memperingatkan umat dari bahaya-bahaya pemikiran sesat. Kemudian setelah tadi ulama rame-rame membantah ucapan atau akidah Al-Quran makhluk, banyak kaum muslimin tersadarkan. Kelompok sesat dari kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, mereka pun sadar kalau mereka terang-terangan tahu umat kesesatan mereka. Mereka merubah trik mereka, merubah cara mereka untuk menyesatkan umat lebih halus, diperhalus bahasanya dengan mengatakan bacaan Al-Qur'anku makhluk. Jadi kata-kata Al-Quran makhluk berubah menjadi apa? Bacaan Al-Quranku makhluk. Mungkin bagi sebagian orang, oh iya benar. Tapi Imam Ahmad, para ulama Ahlussunnah, mereka teliti sekali. Mereka betul-betul istilahnya kayak alat detektor itu. Ada sedikit penyimpangan langsung bunyi. Betul-betul mereka paham ini trik liciknya mereka untuk menipu umat. Kata Imam Ahmad, barang siapa mengatakan bacaan Al-Quranku makhluk, dia pengikut kelompok Jahmiyah. Dan barang siapa mengatakan bukan makhluk, maka dia ahlil bid'ah. Antum, ya kalau sambil ngantuk nggak bisa paham ini. Ya, butuh ketelitian. Bukan hanya untuk Imam Ahmad saja, kita wajib lebih teliti lagi. Coba renungkan. Barang siapa mengatakan bacaan Al-Quranku makhluk, dia pengikut Jahmiyah. Dan barang siapa mengatakan bukan makhluk, dia ahlil bid'ah. Duh, yang benar yang mana? Kok dua-duanya disalahkan? Kiri kanan salah. Yang ini pengikut Jahmiyah, ini katakan ahlil bid'ah. Kenapa demikian? Yang pertama, ya, kata-kata bacaan Al-Quranku makhluk itu ada dua maknanya.
Bacaan Al-Quran makhluk itu ada dua maknanya. Yang pertama suara Al-Qari. Ya, kalau misalnya ana membaca Alhamdulillahirabbil alamin, itu ada dua makna. Dalam artian yang pertama suara ana sebagai qari. Suara manusia makhluk sepakat sudah. Ya. Tapi lantunan ayat yang keluar tadi adalah apa? Kalamullah, dan kalamullah sifat Allah bukan makhluk. Maka sekali lagi, kelompok Jahmiyah ketika mengatakan bacaan Al-Quranku makhluk, memang kepinginnya tujuannya mengatakan Al-Quran apa? Cuma mereka tadi pakai kata-kata yang halus. Hati-hati, namanya syubhat itu halus. Daqiqul kufri kata para ulama. Mereka ini terkadang tidak langsung frontal, terkadang dengan halus. Ya, bacaan Al-Quranku apa? Makhluk. Maksudnya mereka Al-Quran makanya Imam Ahmad mengatakan yang mengatakan bacaan Al-Quranku makhluk, dia pengikut Jahmiyah. Karena ini yang memang diinginkan oleh kelompok apa? Jahmiyah. Paham? Paham enggak? Ya. Dan barang siapa mengatakan bacaan Al-Quranku bukan makhluk, dia mubtadi ahlil bid'ah. Kenapa? Karena ucapan seperti ini tidak pernah diucapkan oleh para salafus as-saleh. Dan di situ ada dua kemungkinan hak dengan batil. Maka ulama menutup pintu kepada kebatilan. Paham? Cukup mengatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Jangan mengatakan bacaan Al-Quranku makhluk atau bukan makhluk. Ditutup rapat-rapat pintu kesesatan itu. Ini ya cerdiknya para ulama ahli sunnah. Nggak mau umat dibodohi oleh orang-orang tersebut yang pintar bersilat lidah. Ya, juga kita harus waspada juga. Ya. Contoh Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib ketika mendengar ucapan kelompok Khawarij, inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Mungkin secara umum, apa sih salahnya? Bukankah itu termasuk bagian dari ayat Al-Quran? Kata Ali bin Abi Thalib, kalimatu haqqin urida bihal batil. Itu ucapan yang hak, apalagi itu ayat Al-Quran. Tapi maksud mereka membawakan ayat itu ada kebatilannya. Untuk mengatakan bahwasanya yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir, murtad, dan halal darahnya. Salah satu korbannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dibunuh oleh mereka dengan tuduhan Ali bin Abi Thalib tidak berhukum dengan hukum Allah. Ini bahayanya syubhat. Kelihatannya wah benar ini, tapi sekali lagi ulama cerdik cerdas, mereka tahu di balik ucapan itu ada kebatilannya. Paham? Paham enggak? Ana tanya lagi, boleh enggak mengatakan bacaan Al-Qur'anku bukan makhluk? Hah? Kenapa? Itu ucapan yang bid'ah, karena dalam ucapan itu juga ada dua kemungkinan. Ketika mengatakan bacaan Al-Qur'anku bukan makhluk, itu bisa jadi makna bacaan Al-Qur'anku bukan makhluk suaraku, padahal suara apa? Makhluk. Paham? Ya, sekali lagi Imam Ahmad betul-betul ingin menutup rapat-rapat pintu kelompok Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran makhluk. Setelah ketahuan kedok mereka, syubhat mereka, belangnya mereka, mereka tidak putus asa, punya trik lagi yang lebih halus lagi. Dengan apa? Ya, waman waqafa fihi. Dengan mengatakan, iya betul Al-Quran itu kalamullah. Cuma ana nggak tahu apakah kalamullah makhluk atau bukan apa? Makhluk. Ini membuat apa? Taskik istilahnya, keraguan-raguan. Paham ya? Iya betul Al-Quran kalamullah. Cuma wallahu a'lam Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk. Paham ya? Nah, ini sekali lagi Imam Ahmad, para ulama Ahlussunnah sadar ini trik liciknya mereka untuk membuat keraguan-raguan. Ya, bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah bukan makhluk. Ya, ini sekali lagi, dan trik-trik seperti ini masih dipakai oleh kelompok-kelompok sesat. Kalau frontal ketahuan, ya halus-halusan. Kadang ada kelompok yang misalnya dari kelompok pergerakan, kelompok
teroris, kelompok Harokin bawah tanah, ketika lihat dakwah salafiyah ini ya laris manis, menyusup mereka. Nah, ini diperingatkan oleh para al-ulama. Lembut mereka syubhat-syubhatnya. Mungkin juga ngajar akidah, tapi hanya sepintas-pintas saja. Dalam-dalamnya tidak mereka sampaikan. Atau yang mungkin dikenal dengan istilah kelompok sururiyah. Kata mereka, akidah kita akidah salah. Tapi kita menghadapi problematika umat harus dengan cara yang modern. Ya, nggak perlu pakai kitab-kitab salaf. Kalau dalam al-muwajahah. Ini hati-hati. Terkadang kelihatannya hak, namun dibaliknya ada kebatilan. Bahkan mungkin seperti yang antum kalau ingat beberapa saat yang lalu, ada salah satu dai yang ketangkap Densus. Ya, padahal sebagian orang mengira dia dai sunnah. Padahal dari dulu kita sudah tahu ini orang pergerakan. Ini orang golongannya orang tersebut cuma menyusup di barisan dakwah as-sunnah. Hati-hati. Ya, ini sekali lagi pentingnya tahdzir, namun tahdzir yang hak, tahdzir yang di atas bukti yang nyata. Jangan-jangan sekali lagi orang ini menyusup karena sekali lagi pemikirannya sama dengan kelompok-kelompok pergerakan. Kalau sudah ketangkap baru oh iya ya betul. Naudzubillah min dzalik. Sekali lagi hati-hati. Ini triknya orang-orang tersebut, terkadang dengan halus lembut. Wa man waqafa fihi faqala la adri makhluk aw laysa bi makhluk wa inna ma huwa kalamullah fa hada sahibu bid'ah. Kata Imam Ahmad rahimahullah, barang siapa yang mengatakan aku tidak tahu Al-Qur'an kalamullah itu makhluk atau bukan makhluk, maka dia pelaku bid'ah. Karena sekali lagi memang inilah tujuan mereka untuk membuat keraguan-raguan. Padahal namanya akidah harus yakin dengan seyakin-yakinnya. Tidak boleh ada keraguan. Mislu man qala huwa makhluk. Yang mengatakan aku nggak tahu Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk, itu sama saja dengan yang mengatakan Al-Quran makhluk. Karena memang itu sekali lagi kelicikan mereka untuk membuat keraguan-raguan. Kalau sudah ragu, mudah dicelupi dakwah ataupun akidah Al-Quran makhluk. Ya. Wa inna ma huwa kalamullah laysa bimakhluk. Kata Imam Ahmad harus dengan tegas mengatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Ya. Paham Tom? Baik, sekarang kita pindah poin ke-14. Ini sebetulnya sudah kita bahas tadi malam, diulangi lagi, ditegaskan lagi oleh Imam Ahmad rahimahullah. Wal imanu birru'yati yaumal qiyamah. Wajibnya mengimani ar-ru'yah. Apa arti ar-ru'yah di sini? Orang beriman melihat wajah Allah di hari kiamat, yaitu di surga. Dalilnya kamaruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal ahaditsis sihah, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih, bahkan dalam ayat dalilnya. Betul tidak? Ada yang masih ingat ayatnya? Wujuhu yawma idin nadhira ila rabbiha nadhira. Ayat berikutnya apa lagi? Sebutkan. Surat Yunus, lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Demikian pula kalla innahum ar-rabbim yauma idzin lamahjubun. Dan hadis-hadis tentang masalah ru'yah ini mutawatir, lebih dari 30 sahabat Rasul yang meriwayatkannya. Dan sudah kita baca sebagiannya, ada dalam Sahih Bukhari, Muslim juga. Innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badri la tudhamuna fi ru'yati. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian pada hari kiamat, yaitu di surga, sebagaimana kalian melihat rembulan di kala purnama, kalian tidak berdesak-desakan. Di situ kata para ulama, Rasul tidak menyerupakan Allah dengan rembulan, tidak. Namun Rasul menyamakan cara melihat, ayat tasbihur ru'ya bir ru'ya la tasbihul mar'i bil mar'i.
Jangan gagal paham. Sekali lagi yang diserupakan oleh Rasul itu cara melihat Allah. Bahwasanya cara melihatnya sama dengan cara melihat rembulan, tidak berdesakan. Dan itu sekaligus kata para ulama dalil Allah ada di atas langit. Sekali lagi, ini akidah ahli sunnah yang dicantumkan dalam kitab-kitab akidah mereka. Kemudian wa anan nabiyah, poin yang ke-15, masih ada sambungan dan ada kaitan dengan pembahasan kita kemarin juga. Wa anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad ra'a rabbahu. Nabi SAW melihat Rabbnya. Fa innahu ma'thurun an Rasul SAW sahih, dan telah diriwayatkan dari Rasul SAW dengan riwayat yang sahihah. Rawahu Qatadah, diriwayatkan Imam Qatadah dari Ikrimah dari Ibni Abbas. Ini perlu dijelaskan, sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu. Di dunia ada enggak yang melihat Allah dalam keadaan terjaga? Ada enggak? Nah, ini bagaimana? Dikatakan kok Rasul melihat Allah. Yang pertama tadi, yakini sebagaimana kata Abu Dzar ketika Rasul ditanya, "Hal ra'aita rabbak?" Apakah engkau melihat Rabbmu? Yaitu pada waktu beliau dimi'rajkan ke langit. Kata Rasul, "Nurun anna arah." Ada cahaya yang menghalangiku untuk melihatnya. Ini riwayat yang sahihah. Lalu ada ungkapan dari Ibnu Abbas, Rasul melihat Allah. Maka kata para ulama, dalam riwayat lain Abdullah bin Abbas mengatakan ra'a bi fuadihi. Rasul melihat dengan mata hati beliau. Maka ini cara mengkompromikan dua riwayat. Bahwasanya Abdullah bin Abbas dalam satu kesempatan mengatakan Rasul melihat Rabbnya, dalam satu kesempatan yang lain beliau mengatakan melihat dengan apa? Mata hatinya, bifuadi, dalam artian ini Rasul betul-betul mengenal Allah sebagaimana dalam hadis al-ihsan anta budallah ka'annaka tara fa ilam takun tara fa innahu yara. Karena sekali lagi ini yang dipahami oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Di dunia tidak ada satupun yang melihat Allah, berlainan dengan di hari kiamat dengan dalil-dalil tadi. Demikian pula Rasul sendiri mengatakan, innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan melihat Rabb kalian di dunia sampai kalian apa? Mati. Maka kata-kata Rasul melihat Allah dalam riwayat Ibnu Abbas ditafsirkan sendiri oleh Ibnu Abbas dalam riwayat lain melihat bifuadihi. Sebagaimana dalam hadis al-ihsan anta budallah ka'annaka tara fa ilam takun tarau fa innahu yaraka. Dan ini yang sesuai dengan ucapan Aisyah radhiyallahu anha. Ada riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Man za'ama anna nabiyya ra'a rabbahu faqad kadzab." Barang siapa mengklaim Nabi Muhammad melihat Rabbnya di dunia, maka dia berdusta. Maka nyambung klop dengan riwayat tadi, kalau ada kata-kata Nabi melihat Allah di dunia atau ketika Isra wal Mi'raj melihat dengan fuadihi, betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, ini kalau mungkin antum mendengar istilah ada perselisihan dalam masalah akidah. Contohnya pembahasan yang satu ini. Makanya kalau ada juga istilah para ulama, tidak ada khilaf dalam masalah akidah. Ini hukum secara umum. Dan itu yang dimaksud dengan akidah, usulul akidah. Prinsip-prinsip akidah. Adapun yang tadi, ini berkaitan kalau bisa dikatakan furu'ul akidah. Cabangnya apa? Akidah. Paham ya? Jadi sekali lagi, sudah kita sampaikan pada bulan yang lalu, ucapan Imam Ahmad, bahwasanya barang siapa yang meninggalkan salah satu usul sunnah
dia bukan dari ahli sunnah. Yang dimaksud dengan usul sunnah situ prinsipnya akidah. Paham? Kalau ada yang menyelisih furu'ul akidah, apakah dikatakan bukan ahli sunnah? Hah? Paham enggak? Anak ulangi lagi. Ada dua pembahasan akidah. Ini lebih simpelnya demikian. Kata-kata akidah dibagi menjadi dua lagi. Usulul akidah, prinsip-prinsip akidah. Ada lagi furu'ul akidah, cabang-cabang apa? Akidah. Contoh dalam masalah ini, yang termasuk bagian usulul akidah, yaitu masalah orang beriman melihat Allah di surga. Ini usul apa? Akidah. Yang menyelisihinya dia bukan ahli sunnah. Paham? Yang mengingkari orang beriman melihat Allah di hari kiamat di surga, maka dia bukan ahli sunnah. Paham? Tapi kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad melihat Allah di-mi'rajkan ke langit, apakah dikatakan dia bukan ahli sunnah? Ahli sunnah bukan? Hah? Karena ini masalah apa? Khilaf yang terjadi di zaman salaf dan tidak ada yang saling membid'ahkan. Paham? Jadi sekali lagi kalau ada kata-kata, siapa bilang nggak ada khilaf dalam masalah akidah? Kita katakan iya, tapi itu bukan dalam usulul akidah. Namun itu dalam masalah apa? Furu'ul al-akidah. Yang ini bukan garis pembeda antara ahli sunnah dengan ahli al-bidah. Ya, yang merupakan garis pemisah tadi masalah usulus sunnah, prinsip-prinsip al-akidah. Ya, maka penekanannya di sini masalah tadi orang-orang beriman melihat Allah di surga. Adapun pembahasan yang tadi ini betul masalah akidah, cuma bukan usulul al-akidah. Maka kalau misalnya ada ulama bid'ah membid'ahkan dalam masalah usul sunnah, usul akidah, jangan dibawa kepada furu'ul, jangan suka membid'ahkan. Itu kan ulama saja ada khilaf dalam masalah akidah. Jangan apa? Gagal paham. Yang ada khilaf itu dalam masalah apa? Furu'ul akidah. Nah, kita baca sedikit lagi. Warawahu al-Hakam ibnu Aban an Ikrimah an ibni Abbas. Ada riwayat tadi dari Ibnu Abbas, Nabi melihat Allah, namun melihat bifuadi dalam riwayat yang lain. Rawahu Ali bin Zaid an Yusuf bin Mihran an ibni Abbas. Wal hadis indana ala zahirihi, dan hadis yang menurut kami sesuai dengan zahirnya. Kama ja'anin Nabi SAW wal kalamu fihi bid'atun. Pembicaraan masalah ini telah sahih dari Nabi SAW. Itu masalah tadi Rasul dikatakan melihat Rabbnya, namun tidak dengan mata kepala beliau. Dan masalah tadi yang paling usul yaitu orang beriman melihat Allah di hari kiamat sesuai dengan dohirnya. Adapun membantah dalam masalah ini adalah bid'ah. Walakin nu'min bihi kama ja'ala dohirihi wala nunadir fihi ahadan. Kita mengimani hadis-hadis tersebut seperti apa adanya dan tidak mendebatnya. Wallahu ta'ala alam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Jazakallah Ustaz atas materinya. Ini ada pertanyaan Ustaz dari jamaah melalui YouTube. Apa Ustaz, kapan dan siapa tokoh yang menciptakan kelompok Jahmiyah dan apakah kelompok ini masih ada? Mohon penjelasannya. Iya. Kelompok Jahmiyah dinisbatkan kepada pelopornya yang bernama Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan. Dia terpengaruh dengan kelompok Sabi'ah, penyembah bintang-bintang, kelompok filsafat yang ekstrim. Pernah sampai dikatakan dia tidak sholat selama 40 hari karena ragu tentang keberadaan Rabbnya.
Karena kena syubhat kelompok filsafat. Kelompok filsafat mereka tidak meyakini hal yang gaib. Mereka mengimani apa yang bisa dipanca indrai. Kelompok filsafat ketika diskusi dengan Jahmi bin Safwan, mereka bertanya, apakah Allah Rabbmu itu pernah engkau lihat? Pernah engkau cium baunya? Pernah engkau dengar langsung suaranya? Artinya pernah dipanca indrai? Maka ketika Jahmi bin Safwan mendengar pertanyaan tersebut, dia ragu tentang Allah itu ada atau tidak. Sampai dia nggak sholat selama apa? Sampai muncul keyakinan Allah itu ya ada zatnya, namun tidak punya nama, tidak punya sifat. Ini diantara kesesatan, kekufuran kelompok Jahmiyah, mengingkari nama dan sifat Allah. Jahmi bin Safwan punya guru namanya Ja'ad bin Dirham. Dua-duanya dihukum mati oleh penguasa pada waktu itu. Di antaranya Ja'ad bin Dirham disembelih oleh gubernur di Basra atau di Kufah yang bernama Khalid bin Abdullah Al-Qasri dengan perintah Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Ketika hari raya Idul Adha, Khalid bin Abdullah Al-Qasri khutbah ya, seraya mengatakan, ayuhan nas dahu taqabbalallahu duhayakum. Wahai manusia, wahai kaum muslimin, sembelihlah hewan-hewan korban kalian. Semoga Allah menerima sesembelihan hewan korban kalian. Wa ana mudahin bil Ja'ad bin Dirham, dan aku sekarang akan menyembelih Ja'ad bin Dirham li'annahu za'ama anna Allah lam yattakhid Ibrahim khalila wa lam yukallim Musa taklima. Karena dia mengklaim Allah tidak menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya, dan dia mengklaim Nabi Musa tidak diajak bicara oleh Allah. Beliau pun turun dari mimbar, langsung disembelih Ja'ad bin Dirham. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ini adalah sesembelihan kurban Idul Adha yang paling mahal, yang paling berharga. Kenapa nggak dijual di mana-mana? Ya, ini sekali lagi, ya demi keselamatan akidah umat, demi kebaikan kemaslahatan umat, kayak amputasi lah. Kalau dibiarkan, umat akan sesat. Kalau sesat umat, nggak akan ada pertolongan Allah. Mereka akan terus dijajah oleh orang-orang kafir. Ya, maka salah satu cara meraih kejayaan umat dengan apa? Umat dikembalikan kepada akidah sahihah, diberantas akidah yang sesat. Karena itu yang melemahkan kekuatan umat. Nah, ini yang dilakukan oleh para salafus saleh dahulu. Dan yang berhak menghukum mati yaitu tadi pemerintah, penguasa kaum muslimin. Jahmi bin Safwan berguru kepada Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham berguru kepada Aban bin Sam'an. Aban bin Sam'an berguru kepada Talut. Talut berguru kepada Labid bin Al-A'sam Al-Yahudi yang pernah menyihir Rasulullah SAW. Ini silsilah kelompok sesat Jahmiyah. Ujung-ujungnya kepada orang Yahudi. Sama dengan kelompok Syiah, Rafidhah ujung-ujungnya kepada Abdullah bin Sabah Al-Yahudi. Sama dengan sekarang kelompok liberal kepada siapa? Orang Yahudi. Mereka belajar Islam kepada orang Yahudi. Mana itu akal? Tanya pintar. Masa belajar Islam kepada apa? Orang Yahudi. Mana otak mereka itu? Katanya pintar. Pintar apanya? Buktinya apa? Belajarnya saya sudah apa? Nggak paham Islam yang benar. Ini sekali lagi silsilahnya kelompok Al-Jahmiyah. Tadi pertanyaan kedua apa tadi? Setelah silsilahnya, apakah ada zaman sekarang ya? Iya. Kalau namanya tidak ada, tapi pemikirannya, akidahnya masih bergentayangan di mana-mana. Ya. Seperti kelompok Khawarij yang kata Rasul, Al-Khawarij kilabu alinar, kelompok Khawarij anjing-anjing neraka. Hadisnya sahih dalam riwayat Ibnu Majah. Gak ada namanya kelompok Khawarij sekarang ini. Tapi yang ada kelompok teroris ISIS, kelompok Al-Qaeda. Akidahnya sama dengan Khawarij. Mengkafirkan kaum muslimin tanpa hak, memberontak kepada pemimpin kaum muslimin, bahkan apa? Membantai orang yang di luar mereka. Ini kelakuan kelompok Khawarij. Masih ada ekses pemikiran, kelakuan keji mereka. Sama dengan apa? Jahmiyah. Namanya nggak ada sekarang kelompok namanya apa?
Jahmiyah, tapi yang ada apa? Pemikirannya bergentayangan. Salah satu contohnya kelompok Jahmiyah, mereka mengingkari nama dan sifat Allah. Kelompok Jahmiyah mengatakan Al-Quran makhluk, dan ini yang sudah kita sampaikan. Kelompok liberal, mereka punya keyakinan seperti cuma dengan ungkapan yang lain. Demikian pula kelompok Jahmiyah punya keyakinan surga neraka tidak kekal. Paham? Alias akhirat tidak kekal. Adakah pemikiran seperti ini? Ada enggak? Yang mengatakan akhirat tidak kekal. Ada, bahkan ada bukunya. Paham? Ini akidah kelompok apa? Jahmiyah. Demikian pula kelompok Jahmiyah mengatakan bahwasanya tidak ada azab kubur. Ada enggak sekarang? Ada. Ada enggak yang mengatakan di antara ajaran kelompok Al-Jahmiyah juga mereka mengatakan Allah di mana-mana. Ada enggak keyakinan seperti itu? Ada. Kelompok Jahmiyah, kata para ulama, mereka yang mentakwil istawa dengan istaula, menguasai. Ada enggak pemikiran ucapan seperti ini? Ada. Maka jangan tertipu dengan slogan atau nama yang indah. Lihat hakikatnya. Mungkin namanya Ahli Sunnah, cuma akidahnya sama dengan Jahmiyah. Hati-hati. Yang penting tadi harus teliti. Wallahu ta'ala alam. Ya, ini ada satu lagi Ustaz. Apa bedanya kelompok Syiah dengan Ahmadiyah? Iya, yang pertama kelompok Ahmadiyah mereka jelas-jelas mengikrarkan Mirza Ghulam Ahmad Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Itu inti poinnya. Dan ini inti poin mereka bukan dari kaum muslimin. Sepakat ulama mengatakan yang meyakini ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, seperti Ahmadiyah tadi, mereka kafir murtad, bukan dari golongan kaum muslimin. Haram salat di belakang mereka. Adapun kelompok Syiah Rafidah, mereka masih meyakini Nabi Muhammad sebagai Nabi mereka. Cuma mereka memiliki kesesatan kekufuran yang banyak juga, gak kalah jauh dengan apa? Dengan Ahmadiyah. Meskipun mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi mereka, cuma keyakinan mereka tentang Al-Quran ini ucapan kufur, keyakinan kufur. Mereka mengatakan Al-Quran yang sekarang ada di tengah kaum muslimin itu sudah tidak original. Sudah dikurangi. Hanya sepertiga. Kata tokoh mereka yang bernama Al-Quraini dalam kitabnya Ushulul Kafi, dia mengatakan karena Al-Quran alladzi nazala alaihi Jibril alaihissalam ala Muhammad SAW sab'ata asyara alfi ayat. Al-Quran dulu yang diturunkan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu 17.000 ayat. Sekarang tinggal berapa? 6.000 sekian. Kata mereka sudah dikurangi. Siapa yang mengurangi? Para sahabat. Itu yang mereka kambing hitamkan. Bahkan anak punya fotokopian di rumah buku mereka yang berjudul Fasul Khitab fi Isbat Tahrif Kitab Rabbil Arbab. Bahwasanya judulnya saja jelas. Fasul Khitab, ucapan paten adanya penyelewengan di dalam Al-Quran. Itu judulnya sudah. Fasul Khitab fi Isbat Tahrif Kitab Rabbil Arbab. Di situ dijelaskan, di Muqaddimah jelas. Dia mengatakan di antara yang merubah-rubah mengotak-atik Al-Quran Utsman bin Affan. Bahkan juga di rumah anak punya kitab juga, punyanya mereka, tafsir Al-Qummi, tafsir Al-Ayyashi, tafsirnya kelompok Syiah Rafidah. Di Muqaddimah, mereka mengatakan di dalam Al-Quran ada yang sudah mubaddal, dirubah-rubah. Ada yang dikurang-kurangi. Ada. Itu ucapan mereka sih. Itu sudah soreh sudah. Maka sekali lagi, dari sisi kenabian mereka nggak kafir seperti kelompok Ahmadiyah. Cuma dari sisi yang lain, kufurnya lebih banyak, bahkan lebih jahat dari kelompok Ahmadiyah. Bahkan kalau mau ditelusuri sejarah kelam dan kejamnya mereka, Syiah di sini kita sebutkan banyak sektenya, banyak kelompoknya. Ada Syiah Batiniyah, seperti presidennya Suriah sekarang, Bashar Assad, itu pengikut sekte Syiah Batiniyah.
ya, makanya dulu pernah Syekh Ali ditanya, bolehkah kita mengkafirkan Bashar Assad? Kata beliau, nggak usah dikafirkan. Kenapa? Karena dia sudah kafir. Paham? Kenapa pengikut sekte Syiah Batiniyah sepakat, ulama mengatakan Syiah Batiniyah murtad kafir, bukan dari kaum muslimin. Mereka meyakini Ali sebagai Tuhan mereka, yang mengatur misalnya hujan, turunnya hujan ataupun petir, itu sebagai nama-nama para sahabat, Salman Al-Farisi dan sebagainya. Makanya dulu awal kudeta di sana, banyak kaum muslimin dipaksa sujud di benderanya, gambarnya siapa? Bashar Assad. Mereka meyakini Tuhannya mereka yang istilahnya menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu akidah mereka. Sepakat lah mengatakan mereka kafir, Syiah Batiniyah. Ada lagi Syiah Rafidhah. Ini yang meyakini tadi bahwasanya imam mereka punya kedudukan yang di atas para malaikat, para nabi. Khomeini, kenal Khomeini? Ya, dalam kitabnya Al-Hukumah Islamiyah, dia mengatakan wa min darurati madhhabina anna li a'immatina maqaman la yablughu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Di antara akidah kami Syiah Rafidhah, kami memiliki imam-imam yang kedudukannya tidak bisa digapai oleh malaikat yang dekat dengan Allah atau oleh Rasul yang diutus oleh Allah. Dari imam mereka yang 12 itu mereka yakini kedudukannya lebih dari Nabi Muhammad, lebih dari di rumah ana juga punya kitabnya Khomeini yang lain. Dia mengatakan kurang lebihnya biang kerok perpecahan umat itu Nabi Muhammad. Kenapa? Karena beliau tidak menyebut siapa khalifah sepeninggal beliau. Versinya mereka ya. Akhirnya umat berpecah belah. Ini sekali lagi ini sesat dan kufurnya kelompok Syiah Rafidhah. Sama-sama kufurnya antara Syiah Rafidhah dengan Ahmadiyah, cuma beda jalan kekafiran mereka. Itu banyak jalan menuju ke Rama, banyak jalan menuju ke kafiran. Ini kafirnya dari sisi ini. Wallahu taala a'lam. Makanya batil ataupun salah besar kalau ada yang mengatakan perbedaan kita dengan Syiah itu hanya masalah fikih atau sebagaimana mazhab-mazhab yang 4 beda. Perbedaan Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, masalah fikih, masalah khilaf ijtihadi. Kalau Islam dengan Syiah Rafidhah, bedanya antara Islam dengan kekafiran. Bahkan tokoh mereka, kalau antum lihat mungkin kalau mungkin pernah lihat lah, jangan lihat sekarang. Di YouTube ada tokoh mereka ketika mendikte salah satu orang yang mau masuk agama Syiah, diajari 4 kalimat syahadat. Yang 2 samalah. Yang 3 mengatakan asyhadu anna Fatimah wa abna'aha al-ma'sumin hujajullah. Aku bersaksi bahwasanya Fatimah dan putra-putranya yang maksum adalah hujah-hujahnya Allah. Yang parah syahadat mereka yang keempat. Asyhadu anna Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Aisyah wa Hafsah finnar. Aku bersaksi bahwasanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, Hafsah di neraka. Masihkah dikatakan mereka muslimun? Masihkah dikatakan bedanya kita dengan mereka hanya masalah fikih? Dusta sekali yang mengatakan demikian. Buku-buku mereka sebagai saksi. Ucapan mereka juga menjadi saksi. Hati-hati dengan misionarisnya kelompok Syiah yang ingin untuk istilahnya menjadikan kita melempem terhadap Syiah Rafidhah. Padahal mereka luar biasa kejam dan kejinya akidah mereka. Na'udzubillah min dzalik. Cukup? Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumul khairan wa barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.